Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari Calbase University, Fakultas Bisnis, Prodi Manajemen. Di sini kami ingin mempresentasikan terkait petty cash. Namun sebelum memasuki materi, izinkan kami memperkenalkan diri kami terlebih dahulu. Nama saya Alisa Nailu Farha dan rekan saya Makaila Pramaswari Salsabila. Membahas tentang petty cash. Dimulai dengan dari pengertian petty cash. Apa sih itu petty cash? Mari kita bahas. Pengertian dari petty cash. Petty cash atau yang biasa disebut juga kas kecil adalah sejumlah dana tunai yang disiapkan perusahaan untuk membiayai pengeluaran operasional rutin dan relatif kecil yang tidak efisien jika harus melalui prosedur pembayaran formal seperti biaya ATK, transformasi lokal, konsumsi rapat, atau biaya tak terduga lainnya. Untuk memastikan kelancaran aktivitas harian dan efisien alur kas, dana ini dikelola oleh satu orang bendahara maupun staf dan dicatat detail menggunakan dua metode utama. Metode yang pertama adalah metode dana tetap dan yang kedua metode dana fluktuatif. Oke, kita lanjut. Apa sih tujuan utama dari petty cash? Yuk, mari kita bahas. Tujuan utama dari petty cash adalah memastikan bahwa pengeluaran kecil dapat dilakukan dengan cepat dan efisien tanpa harus melalui prosedur pengajuan dana yang lebih kompleks atau ribet, kayak harus misalkan ke kepala manajer atau ke manajer keuangan. Itu kan agak ribet ya, jadi lebih gampang ke bendahara atau pakai kas kecil ini gitu. Oke, dalam dunia bisnis, petty cash berperan penting untuk menjaga kelancaran aktivitas sehari-hari tanpa mengganggu alur keuangan utama perusahaan gitu guys. Oke, kita lanjut dengan fungsi utama petty cash. Yang pertama, mempercepat pembayaran, mengatasi kebutuhan mendesak tanpa menggunakan proses transfer bank yang sangat lama. Oke, yang kedua, menjaga kelancaran operasional, memastikan kebutuhan harian terpenuhi seperti beli tinta printer atau bayar parkir. Yang ketiga, mengontrol pengeluaran kecil, memantau transaksi kecil agar tetap teratur dan transparan. Yang keempat, ada membantu akuntabilitas, memudahkan proses pencatatan dan analisis keuangan untuk laporan. Oke, kita lanjut ke manfaat utama petty cash. Yang pertama, mempercepat transaksi, pembayaran kebutuhan mendesak seperti ongkos parkir, pulsa, atau pembelian ATK bisa langsung dibayar tanpa prosedur yang panjang. Yang kedua, meringankan tugas akuntan, memisahkan pengeluaran kecil dari pembukuan besar, memudahkan pencatatan dan analisis keuangan lebih akurat. Kayak gitu guys. Yang ketiga, ada dana darurat, menyediakan dana siap pakai untuk kebutuhan tak terduga atau mendesak tanpa penghambatan. Ya kan, kalau misalkan kita nggak ada petty cash nih, gimana sih kita dana darurat itu? Kan nggak mungkin ya kita harus minta tanda tangan dulu dari manajer keuangan atau kepala kita. Jadi kita pakai dana darurat, yaitu petty cash. Yang keempat, meningkatkan pelayanan, memungkinkan staf untuk memberikan pelayanan maksimal kepada pelanggan atau relasi bisnis dengan cepat. Yang kelima, efisiensi operasional, mengurangi beban administrasi untuk pengeluaran kecil dan memastikan kelancaran aktivitas harian. Yang keenam, menghindari kesalahan alokasi, mencegah transaksi kecil tercampur atau disalahgunakan dalam rekening utama. Kemudian kita masuk di langkah-langkah atau tips mengelola petty cash dengan bijak atau dengan baik.
Yang pertama tentunya kita harus menetapkan batas pengeluaran petty cash. Nah, langkah pertama adalah kita harus menentukan dulu berapa pengeluaran atau dana yang kita spare dalam perusahaan, spare untuk petty cash ini atau kas kecil ini, seperti mau untuk per minggu atau per 1 bulan. Dan batasan-batasan ini juga disesuaikan dengan perkiraan atau laporan yang kebutuhan dari para staff atau karyawan di perusahaan tersebut, dan juga operasional dari perusahaan tersebut, seperti yang misalkan per minggu atau per bulan itu petty cash misalkan digunakan untuk beli bensin atau BBM ya, atau ATK yang dibutuhkan untuk diganti per beberapa bulan sekali, lalu juga materai, seperti itu. Nah, seperti contoh di sini bisa menetapkan batas maksimal itu 500.000 per transaksi dan tidak boleh melebihi 5 juta. Nah, maksudnya itu misalkan perusahaan memberikan batasan dana sebesar 5 juta untuk 1 bulan. Nah, bagaimana si pengelola petty cash ini bisa mengatur agar pengeluaran petty cash ini tidak lebih dari 5 juta dan cukup untuk kebutuhan operasional selama 1 bulan itu dengan duit atau dengan keuangan total 5 juta yang dikeluarkan si perusahaan untuk kas kecil ini. Nah, langkah kedua yaitu mencatat setiap transaksi dengan rinci. Nah, ini sangat penting sekali ya teman-teman, karena setiap pengguna petty cash atau bahasa lainnya setiap orang yang menggunakan petty cash, reimburse mungkin ya, reimburse kayak misalkan saya seorang karyawan di suatu perusahaan. Nah, saya ingin mengisi bensin dari mobil dari perusahaan tersebut. Nah, saya mengisi bensin tersebut dengan uang saya terlebih dahulu. Nah, saya ingin reimburse ke si pengelola petty cash ini. Nah, saya harus memberikan nota bukti isi bensin yang sesuai agar tercatat sesuai gitu pengeluaran yang dikeluarkan petty cash untuk kebutuhan operasional perusahaan yang setiap bulan atau setiap minggu jangkauannya itu bisa tercatat dengan rinci gitu, dan pengeluaran tidak melebihi dari batas keuangan yang diberikan oleh perusahaan untuk petty cash ini gitu. Dan juga harus dipastikan setiap pengeluaran itu memiliki bukti yang benar gitu, tidak hanya bukti yang foto tetapi bisa diedit, tetapi bukti fisik nyata, struknya, dan juga transaksinya di tanggal berapa. Jadi bisa dicatat dengan rinci oleh si pengelola petty cash di suatu perusahaan tersebut. Nah, yang ketiga, meminta bukti pengeluaran untuk setiap transaksi. Ya, tidak jauh seperti yang tadi. Jika seorang karyawan di suatu perusahaan tersebut ingin menggunakan petty cash, itu harus disertakan dengan bukti yang benar, konkret. Dan si pengelola petty cash juga harus bisa memastikannya dengan benar gitu kebenarannya, agar tidak terjadi kecurangan di perusahaan tersebut, karena petty cash ini mudah untuk dicurangi karena dia berbentuk kas kecil gitu, jadi bisa ada kesempatan untuk melakukan kecurangan atau korupsi ya. Nah, yang keempat, melakukan audit berkala. Nah, audit berkala ini sangat penting ya untuk memeriksa keakuratan dari petty cash ini, karena bisa saja adanya penyalahgunaan dana yang dilakukan gitu oleh si pengelola ataupun staff-staff yang sekiranya akan menggunakan petty cash ini gitu. Bisa saja dengan bukti nota yang tidak jelas atau salah, atau yang nota-nota bisa diedit. Nah, makanya harus dilakukan audit berkala gitu. Kemudian yang kelima yaitu menunjuk penanggung jawab petty cash dengan benar. Nah, ini teman-teman, karena kita membutuhkan seorang auditor atau akuntan yang sekiranya paham dengan petty cash ini dan juga dapat dipercaya serta bertanggung jawab gitu. Karena job desk utama mereka adalah memastikan jika petty cash ini dicatat dengan rinci dan juga transaksi-transaksinya itu benar-benar tercatat dan ada buktinya gitu. Jadi kalau menunjuk seseorang untuk menjadi pengelola petty cash itu tidak boleh sembarangan, tetapi seseorang yang memang ahli di bidangnya seperti akuntan tadi atau auditor, dan juga
mampu untuk mengelolanya dengan bijak gitu, agar tidak melebihi dari batas petty cash atau dana yang diberikan oleh perusahaan. Nah, yang keenam, menggunakan sistem digital untuk pencatatan. Seiring berjalannya waktu, teknologi semakin berkembang dan pencatatan dalam kas kecil atau kas besar juga semakin berkembang. Tidak hanya semata-mata menggunakan buku dicatat, tetapi bisa menggunakan sistem digital. Nah, pencatatan digital ini bisa menjadi solusi yang praktis dan aman, karena banyak aplikasi atau perangkat lunak keuangan yang menyediakan fitur pencatatan uang kecil ini, pengeluaran kecil atau petty cash. Lalu yang ketujuh, untuk menyusun laporan petty cash secara rutin. Nah, seperti yang sudah tadi disinggung, bahwa pencatatan petty cash atau penyusunan laporan keuangan petty cash ini harus dilakukan secara rutin, karena dia ini jangka waktunya sangat sebentar ya, bisa saja per minggu atau per bulan, sehingga harus dicek secara berkala, sehingga bisa diawasi dan juga menghindari terjadinya penyalahgunaan pada petty cash atau kas kecil ini. Gitu. Seperti itu dari langkah-langkah cara penyusunan petty cash di suatu perusahaan agar menghindari terjadinya kecurangan, karena petty cash ini atau kas kecil ini sangat mudah sekali untuk dimanipulasi, karena bisa saja terjadi manipulasi nota pembelian. Nah, maka dari itu kita harus bisa, jika kita ke depannya akan menjadi seorang pengusaha, kita harus bisa mengetahui bagaimana langkah-langkah untuk mengelola atau menyusun petty cash agar terhindar dari kecurangan. Baik, sekarang kita masuk di contoh real nyata petty cash di suatu perusahaan. Di sini kami pilih dari PT Surya Utama, buku kas kecil atau petty cash periode April tahun 2023. Di sini tanggal 1 April terdapat pembentukan kas kecil dengan nomor bukti BKK nomor 4127. BKK itu singkatan dari bukti kas kecil, atau ketika perusahaan menerima dana untuk petty cash ini. Dana pertama petty cash di PT Surya Utama itu adalah sejumlah 6 juta. Di sini terdapat kolom debit, kredit, dan saldo. Nah, di kolom debit ini berisi uang masuk, kredit, uang keluar, dan saldo itu adalah sisa saldonya. Kita pertama menerima 6 juta, dimasukin ke kolom debit. Ini dana utama ya, dana pertama masuk. Lalu di tanggal 3 PT Surya Utama melakukan transaksi pembayaran listrik atau keterangan itu beban listrik BPKK nomor 2785 atau bukti pengeluaran kas kecil. Nah, kalau pengeluaran itu dicatat di kredit. Nah, mereka membayar listrik sebesar 2.750.000, maka di saldo dari debit dikurang kredit yaitu 6 juta dikurang 2.750.000, saldonya di tanggal 3 tersisa 3.250.000 di petty cash. Lalu di tanggal 8 PT Surya Utama ini melakukan transaksi pembelian lagi terhadap perlengkapan. Nah, ini nomor buktinya masih sama BPKK atau bukti pengeluaran kas kecil, yaitu seharga 1.050.000. Nah, kalau pengeluaran dicatat di kredit, maka sisa saldo tadi 3.250.000 dikurang 1.050.000, maka saldo di tanggal 8 tersisa 2.200.000. Lalu kemudian mereka membayar beban telepon, masih sama ya, nomor buktinya BPKK atau bukti pengeluaran kas kecil, dan masih sama dicatat di kredit jika pengeluaran. Maka dari 2.200.000 dikurang pengeluaran bayar telepon 600.000, saldo tersisa 1.600.000. Nah, di tanggal 17 April PT Surya Utama mendapat pendapatan atau pengisian kas kecil ya. Jadi petty cash-nya bertambah nih, yaitu sejumlah 4.400.000. Bila ada penerimaan dana, maka dicatat di debit. Maka di sini dicatat debit 4.400.000, dan ini dicatatnya BKK ya, seperti yang di awal tadi. Jika petty cash mendapat penerimaan dana, maka dicatatnya BKK atau bukti kas kecil.
Nah, di saldo maka ditambah saldo pertama tadi terakhir tersisa 1.600.000, lalu ditambah dengan 4.400.000, maka saldo kembali meningkat yaitu 6 juta. Nah, di tanggal 20 memberi perlengkapan lagi dan nomor buktinya masih sama BPKK dan ditaruh di kredit karena adanya pengeluaran. Dan saldo dikurang tersisa 5.200.000. Lalu membayar beban gaji masih sama juga BPKK dan ditaruh di kredit 3.500.000, lalu dikurang itu tersisa 1.700.000. Kemudian di tanggal 28 terdapat pengajuan pengeluaran kas kecil. Di sini nomor buktinya berbeda ya, yaitu PPKK, yaitu singkatan dari pengajuan pengeluaran kas kecil. Nah, di sini pengajuannya itu sebesar 890.000, maka tetap dicatat di kredit dan saldo yang tersisa terakhir tadi dikurangi oleh si kredit pengajuan ini sebesar 890.000, maka saldo akhirnya 810.000. Maka ini adalah salah satu contoh real petty cash di suatu perusahaan. Nah, perusahaan memiliki petty cash ini gunanya untuk memudahkan ya, karena untuk hal-hal yang sekiranya tidak memerlukan pengajuan yang begitu panjang tahapnya, maka petty cash ini bisa memudahkan, seperti pembelian bensin contoh lainnya, terus pembelian ATK atau alat tulis. Jadi itu memudahkan tim akuntan agar pengeluaran kecil-kecilan bisa diatur melalui kas kecil ini, tidak tergabung dengan pengeluaran yang jumlahnya besar-besar, seperti itu. Terima kasih sudah klik video ini dan memperhatikan video kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.